Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka citalah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Sehat, semangat, sukacita. Iya. Ya, semua sukacita. Kakak harap demikian ya. Semuanya tidak ada yang bersedih karena hari ini harinya Tuhan, hari beribadah kepada Tuhan ya. Kita akan sambung dengan lagu yang berikutnya, Rumah Doaku. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silahkan. Tuhan Yesus yang kami kasihi, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan memberikan juga kesehatan yang baik kepada kami, memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau berbakti, mari Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Biarlah kasih Tuhan boleh melingkupi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik kita akan ngasup satu lagu Rumah Doa. Ya, semua kenal ya lagu Rumah Doa. Kita akan nyanyikan lagu ini.
hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Wah, tadi lagunya merdu sekali ya, lagunya sangat hikmat sekali ya. Iya, betul. Karena Tuhan ingin supaya semua bangsa mendapat berkat dari kita semua. Dari kita semua ya. Betul. Bukan kita saja, tapi semua bangsa, Iya. semua suku yang ada di seluruh dunia ini Iya. mendapat berkat Iya. yang daripada Betul. Tuhan ya. Nah, kita akan membaca ayat hafalan ya. Ayat emas. Ayat emas Ya. ya, bukan ayat hafalan, ayat Ya. emas yang akan diambil dari kitab Kejadian. Yuk, semua udah siap? Kitabnya udah ya. Kita buka Alkitabnya Ya. ya adik-adik. Kejadian pasal 12, Kejadian di depan ya. Kejadian pasal 12 ayat 3b. Kalau sudah, kakak akan bacakan ya. Kita baca sama-sama. Sama-sama yuk, mari yuk kita sama-sama ya. Mulai ayatnya dulu ya, Ya. dari alamatnya dulu ya. Kejadian 12 ayat 3b. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Nah, itu ya ayat emasnya untuk hari ini ya. Kita akan sambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan dengan firman-Mu pelita bagi kakiku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan berdengar firman Tuhan ya. Firman yang kita tunggu-tunggu untuk kehidupan kita hari demi hari ya. Judul kali ini firman Tuhan diambil dengan judul berkat bagi segala bangsa. Ya, kita siapkan Alkitab, alat-alat tulis mungkin yang perlu. Mari kita siapkan ya. Udah siap adik-adik? Nanti Ibu Kak Lindia yang akan membawakan firman Tuhan ya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman. Sebelumnya kita akan berdoa dulu bersama-sama ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman. Sungguh Tuhan, kemurahan Tuhan menolong kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan, dan biarlah kami juga dapat melakukan akan firman Tuhan. Pimpin dan tuntun kami satu persatu, baik yang mendengar maupun yang berbicara, agar sungguh kami sama-sama mendapatkan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman dengan judul berkat untuk semua bangsa. Ya, kakak mau bercerita dulu seorang anak bernama Jatmiko. Jatmiko ini dia anak kelas 5 SD, lalu dia tinggal di Ungaran, di sebuah desa. Ungaran ini adalah desa kecil di sebelah sekitarnya Semarang, berarti di Jawa Tengah ya adik-adik ya. Nah, tentunya kalau di Jawa Tengah orang akan berbicara dalam bahasa Jawa ya. Nah, ayahnya Pak Rahmat tiba-tiba harus mendapatkan tugas pindah kerja untuk menjadi kepala perkebunan di Pangalengan. Pangalengan adik-adik tahu dong ya. Pangalengan itu ada di selatan dari kota Bandung. Nah, karena itu Jatmiko, ayah ibunya dengan adiknya, seorang adik wanita perempuan, beres-beres mereka pergi untuk pindah rumah, pindah tempat tinggal, karena ayah mereka harus pindah pekerjaan menjadi kepala dari perkebunan. Nah, Jatmiko lalu pergi ke Pangalengan bersama keluarganya, dan ia juga bersekolah di sebuah SD di dekat perkebunan. Adik-adik tahu ya, kalau di Pangalengan pasti akan berbicara dalam bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa ya. Nah, lalu Jatmiko masuk ke dalam kelasnya. Ibu guru menyambut dia, ibu guru memperkenalkan Jatmiko kepada teman-temannya. Anak-anak, hari ini kita punya murid baru, teman baru, namanya Jatmiko. Nah, ibu guru mempersilahkan Jatmiko untuk duduk di kursi yang kosong. Kebetulan kursi yang kosong itu bersebelahan duduk dengan Asep ya. Nah, dari namanya saja kita udah tahu kalau Asep itu adalah orang Sunda ya. Nah, ternyata hari itu anak-anak sedang belajar pelajaran bahasa Sunda. Wah, Jatmiko kaget banget ya. Kok aneh banget ya. Dia mengerutkan keningnya. Oh, nggak ngerti banget. Ibu guru berkata dalam bahasa Sunda, lalu diterjemahkan. Meskipun sudah diterjemahkan, dia juga bingung. Asep melirik ya kepada Jatmiko. Wah, kayaknya Jatmiko ini nggak ngerti ya. Nah, bel istirahat. Jatmiko berkata, bel istirahat. Siapa? Asep berkata kepada Jatmiko, Jatmiko, kamu itu dari mana asalnya? Saya dari Ungaran di Jawa Tengah. Oh, pantesan kamu kok dari tadi kayaknya kurang mengerti ya. Nah, iya Asep, saya kurang mengerti. Saya bingung, masa ada ibu,
ayah tuang, tapi kalau saya bukan tuang, harus neda. Wah, bingung ya. Nanti belum lagi pakai bahasa yang lain, dengan arti-arti kata-kata yang lain saya nggak mengerti. Oke, jangan takut Jatmiko, aku akan membantu kamu, aku akan menolong kamu apa yang kamu tidak mengerti. Akhirnya adik-adik ya, Jatmiko itu menjadi senang, kerasan tinggal di Pangalengan karena ada temannya Asep yang menolong dia. Dia tidak tahu tentang bahasa Sunda, lalu dia juga tidak mengerti kebiasaan di daerah Sunda, tapi dia sekarang bisa mengerti. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Pesan Tuhan Yesus itu disebut dengan amanat agung, ya. Amanat agung artinya pesan agung, pesan Tuhan Yesus yang agung, besar, mulia. Nah, adik-adik bisa baca di mana? Bisa baca dalam Matius 28 ayat 19. Ya, dari 18, 19, 20 itu ada satu pesan Tuhan Yesus. Tapi di ayat yang ke-19 kalian dia mengajak adik-adik untuk membaca ya. Membaca, kalau kalian punya Alkitab, kalian buka ya, dikatakan di situ, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus." Nah, adik-adik kalau kita baca juga di dalam Kisah Rasul ya, kita buka Kisah Rasul ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Di situ juga ada perkataan Tuhan Yesus yang menjelaskan ya, berkata lagi tentang amanat agungnya ini. Apa yang Tuhan katakan? "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya ya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua ya, berpesan untuk menjadi saksi bagi dia ya, untuk seluruh bangsa, tidak hanya di Yerusalem ya, tidak hanya di Yudea, tidak hanya di Samaria, tapi seluruh dunia. Nah, adik-adik, semula murid-murid Yesus juga hanya memberitakan keselamatan, kabar sukacita itu hanya di Yerusalem ya, karena mereka mengabarkan Injil, maka mereka mengalami ancaman, lalu mereka juga mengalami aniaya, bahkan mereka masuk ke dalam penjara. Apa mereka takut? Tidak. Justru mereka makin bersukacita, makin berani untuk menyatakan akan kebenaran, keselamatan, kasih Tuhan kepada banyak orang. Sampai saatnya Roh Kudus turun. Tuhan berkata waktu itu, "Kalau Roh Kudus turun, aku memberi kuasa dan engkau akan bisa mengabarkan Injil, menjadi saksiku kemana-mana." Betul, Roh Kudus turun, murid-murid Tuhan Yesus makin semangat. Makin semangat, dia tidak hanya di Yerusalem, tapi juga mereka keluar dari Yerusalem. Ada salah satunya, Filipus. Filipus itu pergi ke Samaria. Nah, ada kan di dalam kitab bahwa mereka harus pergi tidak hanya di Yerusalem, tidak hanya di Yudea, tapi ke Samaria dan seluruh bumi. Nah, Filipus pergi ke Samaria. Dia mengabarkan berita keselamatan, berita sukacita ke Samaria. Tapi Tuhan juga memberi tugas kepada Filipus ya, kepada Filipus melalui malaikatnya. Nah, apa tugasnya? Kita buka ya adik-adik ya. Kita buka dari Kisah Rasul 8 ya, ayat 26 sampai 40. Kalian dia akan bacakan, kalian juga membuka Alkitabnya
dan kalian juga ikut membaca ya. Nah, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil ke semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Nah, adik-adik, Filipus mendapat tugas untuk pergi ke selatan, ya, ke selatan dari Yerusalem menuju ke Gaza. Tentunya jalan itu ya adik-adik ya, bukan jalan yang beraspal, bukan jalan yang tol, tapi jalan di padang gurun ya adik-adik ya. Nah, apa yang Filipus lihat di situ? Ia bertemu dengan seorang pembesar, kepala perbendaharaan dari kerajaan Etiopia. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh orang Etiopia ini, kepala pembesar Etiopia ini? Dia sedang membaca kitab Yesaya, dia tapi tidak mengerti. Nah, adik-adik, kakak tanya, kalau Etiopia itu bagian dari Israel bukan? Bukan adik-adik ya. Etiopia itu adalah suatu daerah wilayah di selatan dari Mesir dekat Sungai Nil ya. Nah, berarti pembesar dari Etiopia ini adalah orang asing di Israel ini. Tapi ia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Meskipun dia dari tempat yang tidak mengenal Tuhan, tetapi hatinya tergerak untuk beribadah. Ia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Tapi
pada waktu ia mau pulang, ia sedang membaca kitab Yesaya. Ia bingung adik-adik ya. Nah, tapi kali ini dia percaya kalau adik-adik yang membaca kitab Yesaya ini mengerti siapa yang dimaksud di dalam kitab itu, karena adik-adik sudah mengenal Tuhan Yesus. Beda dengan pembesar dari Ethiopia ini, dia belum mengenal Tuhan Yesus. Lalu Filipus mendekati dan mau menjelaskannya. Ternyata apa yang dijelaskan oleh Filipus ini disambut oleh pembesar dari Ethiopia ini, karena ternyata apa yang dikatakan di dalam firman Yesaya ini mengatakan bahwa Allah yang begitu mengasihi akan manusia, menggenapi janjinya lewat Tuhan Yesus yang rela berkorban, bahkan mau mati untuk menebus dosa manusia, dan ia mau memberikan hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya. Pembesar dari Ethiopia ini menyambut akan penjelasan dari Filipus ini, dan ia sadar bahwa apa yang dibacanya itu tidak hanya sekedar tentang agama, ritual agama saja, tetapi tentang cinta kasih Tuhan kepada semua manusia, sehingga bagi yang percaya kepadanya diselamatkan. Lalu pembesar ini berkata, "Aku ingin dibaptis." Filipus berkata, "Kalau engkau percaya, silahkan kita masuk ke dalam air untuk membaptis." Nah, kita tahu bahwa Filipus membaptis sida-sida itu, dan sida-sida ini sesudah dia dibaptiskan menjadi sukacita sekali. Kenapa bisa bersukacita? Karena ada Roh Kudus yang mengubah hidupnya. Nah, adik-adik, cerita ini ada pelajaran yang perlu kita renungkan. Ada hal yang perlu kita ingat dari cerita ini. Yang pertama, adik-adik, ternyata Tuhan itu memberikan keselamatan tidak hanya untuk orang Israel saja, tapi untuk semua bangsa yang percaya kepadanya. Adik-adik, negara kita ini terdiri dari bermacam-macam suku ya adik-adik ya. Nah, ada lebih dari 30 atau 40 lebih suku di Indonesia ini. Tapi kita mungkin belum tahu bahwa semua suku di Indonesia ini aja percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti aja cerita yang tadi kalian dia ceritakan tentang Jatmiko dan Asep. Jatmiko nggak ngerti tentang bahasa Sunda, tapi Asep mau menjelaskan. Begitupun adik-adik, mungkin kita punya teman orang dari Jawa, dari Batak, dari Manado, bahkan dari tempat-tempat yang lain yang belum pernah mendengar akan keselamatan Tuhan Yesus. Kita pun mau menjadi seperti Asep ya. Kita bisa menjelaskan dengan kasih sayang seperti Filipus menjelaskan tentang keselamatan ya, sehingga banyak orang juga boleh diselamatkan. Tuhan berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, bahkan ke seluruh bumi. Kita pun sama. Kita bisa menjadi saksi di rumah kita, tapi Tuhan juga ingin kita bisa menjadi saksi di luar rumah kita, di sekolah ya. Nah, kita bisa bersaksi kepada teman-teman, bahkan ke tetangga kita pun kita bisa bersaksi. Lalu tidak hanya itu, kita juga dapat bersaksi satu saat kita sekolah, kuliah mungkin di luar kota ya, bahkan mungkin ke luar negeri. Kita tetap ingat bahwa kita seperti Filipus bisa membawa berkat, keselamatan, sukacita Tuhan Yesus kepada banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ya, pembesar Ethiopia itu setelah dia percaya, dibaptis,
ia pulang ke negeri asalnya dengan sukacita, ya. Nah, sukacita itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta kita. Dari mana didapatnya? Dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kalau Roh Kudus hidup dalam hidup kita, maka ada sukacita yang luar biasa. Sukacita itu tentunya oleh pembesar dari Ethiopia itu tidak hanya untuk diri dia sendiri, pasti dia bagikan kepada keluarganya, kepada teman-temannya. Adik-adik tahu, negara Ethiopia itu sekarang pun menganut agama Kristen yang luar biasa. Nah, dari mana itu? Dari pekerjaan Roh Kudus melalui orang-orang yang mendengar kabar kesukaan, ya. Nah, dari Israel lalu ke Ethiopia bisa mendengarkan kabar sukacita. Begitupun ya, kita pun akan bisa memberikan sukacita itu kalau Roh Kudus juga bekerja di dalam setiap pemberitaan kita kepada banyak orang. Yang ketiga, kita membaca di dalam Alkitab ya, di ayat yang 39, tiba-tiba Filipus itu hilang ya, menghilang. Tapi tahu-tahu di ayat ke-40 dikatakan Filipus itu udah ada di Asdod, dan dia tetap bekerja terus kemana-mana, ke kota-kota, sehingga banyak kota-kota dilalui, dan ia juga memberitakan keselamatan. Adik-adik, kita lihat dari Filipus. Filipus tidak mengenal lelah, ia tekun terus, berani, bahkan ia dengan sungguh-sungguh memberitakan akan kasih Tuhan. Begitupun dengan kita ya adik-adik, kita pun bisa belajar dari Filipus. Kita bisa giat terus membawa kasih Tuhan dimanapun kita berada, kepada siapapun. Dan kita perlu berdoa supaya Tuhan terus memberi pertolongan, kita tetap dipakai oleh Tuhan. Adik-adik, luar biasa sekali firman Tuhan. Kalau kita mau memberikan kepada banyak orang, maka firman itu akan bekerja luar biasa. Karena itu adik-adik, biarlah hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kita menjadi kemuliaan dan amanat agung Tuhan boleh dinyatakan di dalam hidup kita, sehingga berkat untuk semua bangsa di dunia boleh nyata adanya. Terpujilah Tuhan yang sungguh mengasihi hidup kita. Amin. Hai teman-teman, aku punya kabar gembira nih. Kita udah bisa sekolah minggu di gereja lagi loh. Tanggal 26 Juni ini jam 9.30. Teman-teman jangan lupa daftar di form pendaftaran yang ada di WA Group. Jangan lupa. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah sekali ya. Tadi apa berkat yang didapat dari firman Tuhan? Masih ingat nggak? Ayo apa? pesannya. Apa pesannya? Mungkin ada ya, bahwa Tuhan memberkati bukan kita saja, tapi semua bangsa, semua suku yang ada di seluruh dunia ya. Yuk kita akan nyanyikan Tuhan cinta semua anak ya. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tinggi Perancis, Afrika, Indonesia. Tuhan cinta semua bangsa
semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, India, Indonesia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Ternyata tidak ada satu bangsa pun yang paling dicintai Tuhan. Semua bangsa sama ya Kak Agus ya? Sama, dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberkati semua bangsa yang mengasihi Tuhan. Iya, amin. Kita mau masuk sekarang doa. Persembahan, persembahan. Ya, kita persembahan belum. Ya. Nah, kita akan memberikan persembahan. Kak Agus tahu nggak caranya gimana? Caranya? Caranya kita masukin ke dalam amplop uangnya, lalu kita titip ke orang tua kita. Nanti orang tua kita akan membawa ke kantor gereja. Ya. Yuk disiapkan adik-adik persembahannya. Kalau udah kita berdoa. Kalau udah kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terima persembahan kami ini untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Berkati orang tua kami juga yang sudah menafkahi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau masuk dalam akhir dari ibadah kita. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita bersama-sama mengucapkan berkat. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Tapi kita tetap terus ikut memuji Tuhan, ikut selalu rajin untuk membaca firman dan semangat terus. Meskipun sebentar lagi adik-adik libur dan kakak harap semua naik kelas, ya. Tuhan memberkati adik-adik semua sampai minggu depan. Bye-bye. Tuhan memberkati. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.